Shalom komunitas yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat sore, selamat jumpa di dalam kasih Tuhan yang selalu menyertai kita, memelihara, menjaga, melindungi kita. Sore hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama, dan sebelumnya mari kita memuji Tuhan. Rohmu yang hidup, Rohmu yang hidup, penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu, dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Haleluya, haleluya Yesus. Inilah kehidupan kami, ya Bapa yang baik, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di sore hari ini Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu, membawa hidup kami, roh, jiwa, tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Sebab itu Bapa, mari Engkau kuduskan, sucikan roh, jiwa, tubuh kami, layakkan kami untuk kami bersekutu dengan firman-Mu di sore hari ini Tuhan. Di seluruh kaum wanita-Mu, berkati kaum wanita-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Terima kasih Bapa buat waktu yang dan kesempatan yang indah yang Tuhan karuniakan untuk kami belajar dari kebenaran firman-Mu yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Roh Kudus, Engkau yang menjadi guru agung kami. Roh Kudus, ajar kami mengerti dan memahami firman-Mu yang akan kami belajar pada sore hari ini. Terima kasih ya Bapa, kami mau siap untuk mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom komunitas, sekali lagi di sore hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari kitab Wahyu. Kitab Wahyu ini yang ditulis oleh Rasul Yohanes ketika dia berada di Pulau Patmos. Dalam Wahyu pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-7 bunyinya demikian, sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Nah, kita boleh melihat bahwa Rasul Yohanes disampaikan oleh malaikat Tuhan kepada dia waktu dia berada di Pulau Patmos, bahwa Tuhan itu segera datang. Jadi Tuhan tidak menunda-nundakan kedatangannya, di mana kita boleh melihat keadaan dan situasi hari-hari terakhir ini, terlebih di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kita bisa melihat begitu banyak manusia yang mengalami penderitaan, kesusahan, dan berbagai-bagai masalah yang dihadapi dalam pekerjaan, dalam studi, dan segala sesuatu yang umat-umat Tuhan hadapi hari-hari ini seolah-olah membingungkan, bahkan mengkhawatirkan. Namun firman Tuhan sore hari ini mengingatkan kepada kita supaya
kita tidak usah takut, kita tidak usah khawatir, karena Tuhan berkata, Tuhan datang segera. Jadi di dalam kita menantikan kedatangannya yang tidak lama lagi, apa yang harus kita perbuat selain kita hanya melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, yaitu hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena dikatakan berbahagialah orang yang menuruti perkataan nubuat ini. Kalau kita membaca seluruh dari kitab Wahyu ini, pasalnya yang ke-22, di mana di sana dikatakan dalam ayatnya yang ke-11 di sini, saya akan bacakan bahwa barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus mengkuduskan dirinya. Nah, di sini kita boleh melihat bahwa benar-benar sudah terjadi orang yang jahat, dia semakin berbuat kejahatan. Dan itu Tuhan bilang, biarlah mereka berbuat jahat terus. Dan barang siapa yang melakukan kecemaran, biarlah mereka melakukan itu. Dan dikatakan, biarlah mereka terus menjadi orang yang cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Terus barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Nah, kita akan pilih yang mana dari antara firman ini, yaitu berbuat jahatkah, berbuat kecemarankah, berbuat kebenarankah, atau berbuat hidup dalam kekudusan. Tentunya kita akan mempersiapkan diri kita, yaitu hidup dalam berbuat kebenaran. Bahkan kita harus hidup di dalam mengkuduskan kehidupan kita. Dan itu bukan dengan kekuatan kita, tetapi hanya dengan kekuatan kuasa Roh Kudus yang memampukan kita, yang memberikan kita kekuatan, yang memberikan kita sukacita, damai sejahtera dalam menghadapi keadaan dan situasi yang sedang terjadi saat ini. Kalau kita melihat kehidupan orang-orang yang melakukan kejahatan itu, yaitu adalah perbuatan daging, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Galatia pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-22, bahwa perbuatan daging itu begitu jahatnya. Ada kecemaran, ada penyembahan berhala, ada pencurian, ada percabulan, persinahan, dan segala hal-hal yang jahat itu terjadi karena perbuatan daging, karena keinginan daging kita ini. Tetapi ketika kita hidup di dalam Roh, maka Roh Kudus itu yang akan memimpin kita. Kita boleh memperoleh sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, mengasihi, dan lain-lain yang terbaik yang kita lakukan. Dan itulah yang Tuhan ingin, supaya di hari-hari terakhir ini kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu yang akan memberikan kita ketenangan, memberikan kita sukacita, memberikan kita damai sejahtera, memberikan kita hidup dalam damai dengan semua orang. Kata Ibrani 12 ayat 14, bahwa hidup damailah, berusahalah hidup damai dengan semua orang, supaya katanya tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan kalau tidak hidup di dalam kekudusan. Jadi kita harus hidup kudus, hidup benar sesuai dengan kebenaran firman, hidup kudus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan Roh Kudus yang akan memampukan kita, Roh Kudus yang akan menuntun kehidupan kita di dalam
perjalanan kekristenan kita di hari-hari terakhir ini, kalau kita melihat dan mendengar berita-berita seperti yang terjadi di Sulawesi Tenggara sana, di Sigi itu orang dibantai ya tanpa ada alasan apa-apa, mereka dibantai. Mereka kasihan luar biasa yang terjadi, dan itu kita sudah mengetahui bahwa sesungguhnya kejahatan itu semakin jahat dan semakin terjadi di mana-mana ya. Di Jakarta dan di mana segala tempat terjadi, terlebih di Papua sana ya. Kita boleh melihat keadaan itu dan kita boleh mendengar berita-berita yang sedang melanda dunia ini. Kita tidak usah takut, namun kita tetap berjaga-jaga, kata Rasul Paulus. Berjaga-jagalah supaya ketika Yesus datang kita didapati dalam keadaan yang siap sedia. Jangan sampai kita seperti 5 anak darah yang bodoh yang tertinggal ketika mempelainya datang. Tetapi marilah kita menjadi gadis-gadis yang bijaksana, yang siap sedia mempersiapkan segala yang kita perlukan, yaitu minyak di dalam buli-buli, yaitu firman dan roh yang kita miliki, supaya ketika mempelai itu datang kita bisa masuk bersama-sama di dalam perjamuan atau perkawinan anak domba yang tidak akan lama segera terjadi. Nah, itu kaum wanita yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang saat ini kita mendengar bahwa Tuhan segera datang. Dan kalau Tuhan segera datang, persiapkanlah diri kita supaya kita tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam kekudusannya Tuhan. Jangan kita hidup menurut keinginan daging kita. Jangan kita hidup menurut dengan hawa nafsu kita. Kita boleh melihat banyak orang yang hidup dengan tidak memiliki kasih. Kasih itu sudah mulai tawar. Kasih itu sudah mulai dingin. Hidup dalam mementingkan diri sendiri, ya. Tetapi mari kita saling mengasihi satu sama yang lain, sebab kita boleh lihat juga dalam ayatnya yang ke-15 di sini dikatakan bahwa tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Jadi berdusta atau pembohong itu pun tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Dan dikatakan lagi di dalam pasal 21 bahwa tidak ada sesuatu yang najis yang akan masuk di dalam kerajaan surga. Kehidupan kita penuh dengan kenajisan, tentunya tidak akan kita dapati kerajaan surga itu. Seperti firman Tuhan berkata, masih ada waktunya, ya, masih tersedia satu kesempatan untuk kita bersiap-siap dalam menyongsong kedatangan Tuhan yang akan datang segera. Puji nama Tuhan, kaum wanita yang dikasihi. Mari kita sama-sama saling menopang, kita saling mendukung. Mari kita saling membantu di dalam kelemahan kita. Yang sakit kita datang doakan, mungkin menasihati satu sama yang lain, membangun satu sama yang lain, supaya kita tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena kadangkala kita sebagai anak-anak Tuhan tidak menyadari kekurangan kelemahan kita, sehingga kita seringkali membuat batu sandungan buat teman-teman kita. Namun di saat-saat hari terakhir ini, mari
kita tetap menjaga kehidupan kita ini hidup di dalam kekudusannya Tuhan, karena Tuhan datang segera. Amin. Firman Tuhan saya tidak panjang lebarkan, namun bukan dengan kekuatan kita, tetapi hanya dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Dan ketika kita dalam kelemahan, Tuhan datang menolong kita. Dan ketika kita dalam keadaan yang sakit, Tuhan datang untuk menjamah kita. Dalam kekurangan, Tuhan datang memberkati kita. Puji nama Tuhan, itulah firman Tuhan yang singkat yang dapat kita renungkan di sore hari ini, bahwa kita akan ingat Tuhan datang segera. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di sore hari ini buat kebenaran firman-Mu yang telah kami pelajari di sore ini Tuhan. Mari Engkau meteraikan itu dalam kehidupan kami, memberi kami kekuatan, mengingatkan kami selalu supaya kami hidup dalam kebenaran-Mu, hidup di dalam kekudusan-Mu Tuhan, supaya ketika Engkau datang kami didapati dalam keadaan yang tidak bercacat celah, tetapi kami hidup di dalam kekudusan dan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar Roh Kudus yang akan memberikan kami pengertian yang lebih dalam lagi tentang kebenaran firman-Mu ini Tuhan, supaya kami boleh mengerti dan memahami akan kehendak-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Biar kami mau lakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kami, pribadi lepas pribadi Tuhan, supaya Tuhan Yesus kami boleh memperoleh upah yang Tuhan akan datang bawa buat setiap anak-anak Tuhan yang selalu setia melakukan apa yang dipercayakan kepada kami masing-masing, karunia dan talenta yang berbeda-beda. Biarlah itu saling melengkapi satu sama yang lain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkatilah seluruh kaum wanita, diberkatilah anak-anak mereka yang jauh maupun yang dekat, dalam studi anak-anak Tuhan. Ya, Roh Kudus memberikan hikmat, kebijaksanaan, kepintaran, kecerdasan, supaya mereka dapat mengingat setiap pelajaran yang mereka hadapi, dan mereka menjadi anak-anak yang berprestasi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati rumah-rumah tangga kami, berkati suami-suami kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga bangsa negara kami Tuhan, Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke. Berkati pemerintah kami dari yang tertinggi sampai yang terendah, di dalam nama Yesus, dengan hikmat kebijaksanaan daripada-Mu Bapa. Terutama roh takut akan Tuhan ada dalam kehidupan mereka, sehingga mereka dapat menjalankan tugas mereka turut dengan kehendak Tuhan, dan di dalamnya nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Berkati juga Polri, TNI dalam menjaga keamanan bangsa kami ini, baik di udara, di darat, di laut, semuanya Tuhan, mereka akan melakukan itu sesuai dengan kehendak-Mu, dan Indonesia ini akan dikaruniakan kesejahteraan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Daerah kami Sulawesi Selatan diserahkan dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan terus menolong, menyertai, memelihara daerah kami, menjauhkan dari segala malapetaka di dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Masih banyak lagi yang hendak kami minta kepada-Mu, namun kami percaya Tuhan, apa yang belum keluar dari mulut kami, Tuhan sudah mengetahuinya. Khususnya juga sore hari ini kami berdoa bagi Ibu Gembala kami yang berulang tahun, bahkan anak kami Natalia, dan siapapun yang berulang tahun hari ini, Tuhan berkati mereka, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, kebijaksanaan Tuhan. Terlebih dalam pelayanan mereka, Tuhan memberkatinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur dan terima firman Tuhan sore hari ini.
Haleluya. Amin.